Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bim. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Inggris semester 5. Saya akan menjelaskan tentang asuransi guna memenuhi tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Definisi asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap petanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya ganti rugi karena suatu kerusakan, kehilangan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Pasal 246 KUHD Republik Indonesia. Menurut Profesor Maher dan Kamak, menyatakan bahwa asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Yang ketiga, menurut Profesor Mark R. Green, menyatakan bahwa asuransi ialah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, yang sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diramalkan dalam batas-batas tertentu. Apa itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberi penggantian kepada tetanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tetanggung atau pemegang polis karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau yang kedua memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar setelah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi asuransi juga dapat diartikan sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Prinsip asuransi yang pertama, insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapat ganti rugi finansial. Contoh hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah, atau ibu. Yang kedua, hubungan bisnis seperti kreditur dengan debitur, perusahaan dengan orang penting di perusahaan. Yang kedua, atmos good faith atau etikat baik. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, seorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Yang ketiga, proximate cause atau kausa proksimal, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Yang keempat adalah indemnity
atau ganti rugi. Suatu mekanisme yang mengharuskan menanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki saat sebelum terjadinya kerugian. Meskipun demikian, prinsip asuransi indemnity ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang diterimanya. Contoh, jika sesuatu musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan atau reimburse biaya rumah sakit sesuai dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Subrogation atau pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Terus selanjutnya contribution, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Contoh, jika sang tertanggung mengasuransikan satu unit beserta isi kendaraan dengan total nilai 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi dengan nilai asuransi perusahaan A 200 juta, perusahaan B 100 juta, dan perusahaan C 100 juta, maka jika terjadi kecelakaan atau hal lain-lain yang dapat membuat kendaraan tersebut rusak atau hancur, maka jumlah total ganti rugi yang akan didapatkan dari sang tertanggung menurut prinsip asuransi ini adalah perusahaan A mendapat 100 juta, perusahaan B 50 juta, dan perusahaan C 50 juta. Unsur dan manfaat asuransi. Yang pertama, unsur-unsur asuransi. Yang pertama adalah tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Yang kedua adalah penanggung. Penanggung adalah pihak yang bersedia mengganti kerugian. Yang ketiga adalah premi. Premi adalah pembayaran yang diterima penanggung. Yang keempat, polis. Polis adalah kontrak asuransi. Yang kelima, exposure. Exposure adalah kerugian yang dihadapi. Yang keenam, peril. Peril adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Yang ketujuh adalah hazard. Hazard adalah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian. Manfaat asuransi ada 4, yaitu yang pertama membuat masyarakat dan perusahaan dalam keadaan aman, yang kedua mempertahankan efisiensi perusahaan, dan yang ketiga merupakan alat menabung. Yang terakhir adalah dasar pemberian kredit. Fungsi asuransi yang utama adalah untuk membantu kamu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Asuransi memang tidak menjamin bahwa risiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Dan perlu mengingat bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah lebih besar. Peran utama dari asuransi adalah bukanlah untuk mendapat uang lebih banyak seperti investasi, tetapi fokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi. Dengan kata lain, asuransi merupakan cara kita untuk expect the unexpected, mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga, sehingga ini risiko di cover oleh asuransi. Jenis asuransi yang pertama, social insurance. Social insurance merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara lokal, regional maupun nasional. Dilandasi atas pengertian bahwa di dalam perekonomian terdapat individu-individu yang menghadapi resiko-resiko fundamental yang tidak mampu mereka tangani sendiri. Yang kedua, voluntary insurance dibagi menjadi dua. Yang pertama, government insurance, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua adalah commercial insurance, asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Commercial insurance ada dua, yaitu asuransi perorangan dan asuransi kerugian. Asuransi perorangan contohnya adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Dan asuransi kerugian contohnya berupa asuransi kebakaran, kredit, kendaraan, rumah, perjalanan.
Perbedaan asuransi jiwa dan benda. Jika jiwa, objek pertanggungan adalah jiwa manusia, benda adalah harta benda dan piutang. Jika jiwa, resiko yang dihadapi pasti, namun tidak pasti adalah kapan, dan benda resikonya bersifat spekulatif, mungkin terjadi dan tidak terjadi. Jika jiwa, resiko dan klaimnya hanya sekali, sedangkan benda kemungkinan terjadi resiko dan klaimnya berkali-kali. Jika jiwa, dalam premi terdapat unsur tabungan dan proteksi, dalam premi hanya terdapat unsur proteksi saja. Jika benda kontraknya umumnya berlaku jangka panjang lebih dari 10 tahun, maka benda kontrak umumnya berlaku per periode dan dapat diperpanjang. Jika jiwa, prinsip indemnity tidak berlaku, maka benda berlaku prinsip indemnity atau ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang terjadi. Perbedaan asuransi dan judi. Jika asuransi mengurangi resiko yang sudah ada, maka judi resiko semula belum ada dan baru muncul setelah orang berjudi. Jika asuransi bersifat sosial terhadap masyarakat, maka judi bersifat tidak sosial. Jika asuransi besar resikonya dapat diukur dan diketahui, maka judi besar resikonya tidak dapat diukur. Jika asuransi kontraknya tertulis dan mengikat kedua belah pihak, maka judi tidak ada kontrak tertulis, tergantung itikat bait. Perbedaan asuransi dan tabungan. Jika asuransi besar uangnya diterima dapat ditentukan sendiri dan pada saat perjanjian dibuat, maka tabungan besarnya uang yang akan diterima tergantung pada kemauan penabung. Jika asuransi ada unsur keharusan untuk bayar premi dengan teratur, maka tabungan tidak ada unsur keharusan dalam menabung. Jika asuransi besarnya premi yang dibayarkan sudah tetap, maka tabungan besarnya uang yang ditabung tidak tetap. Jika asuransi terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai dengan perjanjian, maka tabungan tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko. Jika asuransi saat meninggal uang yang diterima sudah pasti, maka tabungan besarnya uangnya tergantung pada jumlah tabungan ditambah bunga. Sekian dan terima kasih.